Saya tegas saja, kalau sudah lebih 20 tahun ya dikasih lah bobotnya 2. Memang harus tetap tes karena undang-undang yang berlaku masih tes, Mas. Ya. Nah, misalnya bobotnya 2. Jadi kalau yang 20 tahun dia untuk mencapai nilai 9, dia tinggal nyari nilai 7 gitu, Mas Yanto. Oh ya. Misalnya yang 15 tahun dapat tambahan bobot, tambahan diskresi nilainya 1,5. Jadi untuk dia mencapai nilai 9, dia cari tinggal 7,5. Kan cukup Ya. arif usulan kami dari Komisi 10 kepada pemerintah kan gitu, terutama Kemendikbud. Ketahui kita bersama, Mas. Jadi Ya. Ya bagus. kami Komisi 10 sangat serius mengenai P3K ini karena memang dalam Undang-Undang ASN kan dikatakan yang dikategorikan ASN itu adalah PNS dan P3K. Ya. Jalan itu terbuka dan kita buka, dan alhamdulillah Pak Jokowi membuka diri dan memerintahkan pada bawahannya yaitu para menteri-menteri untuk juga melakukan buka, yang akhirnya dibuka kan jumlahnya kuotanya adalah 1 juta, Mas. Ya, betul. Nah kalau kita lihat pergerakan guru yang akan pensiun itu kan 316.000 untuk 3 tahun. Ya. Nah, ini kan harus direspon. Nah, itu belum lagi yang dianggap beberapa tempat yang memang dianggap kekurangan guru. Itu yang baru bicara guru yang PNS ya. Nah, ini kan harus di-cover, Mas. Nah, Ya. oleh karena itu sekali lagi kami Komisi 10 sangat serius menghadapi hal ini. Bahkan nih, sebenarnya izinkanlah saya nyampaikan ya, karena nih tadi Mas Yanto dari awal kan meminta supaya cepat, jadi kita waktunya tinggal 26 menit lagi, Mas Yanto. Nah, yaitu yang pertama, kita alhamdulillah Pak Jokowi sudah memerintahkan pembantunya yaitu para menteri, dan Pak Jokowi sudah menandatangani namanya surpres, surat Presiden kepada DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang ASN, Mas, aparatur sipil negara. Sudah, alhamdulillah nih. Jadi, nah ini kita kan harus dukung nih Pak Jokowi nih, tapi jangan sampai Pak Jokowinya suangat pisan, tapi di bawahnya jangan sampai nggak suangat pisan. Campuran itu. Jawa Timur dan Sunda. Nah, oleh karena itu ada keputusan Mas Yanto supaya nanti Bapak Ibu mengetahui, yaitu yang pertama yaitu ketika RDP ya, salah satunya RDP dengan Komite ASN, kemudian Komite Pengurus Pusat Perwakilan Wilayah Forum Guru Tenaga Kependidikan Honorer non kategori umur 35 tahun ke atas, namanya disebut GTK HNK 35+. Jadi kita juga perhatikan yang usianya yang udah lebih dari 35, Mas Yanto nih. Ya, itu kan nggak bisa masuk skenario PNS itu ya. Nah, itu yang kita minta makanya untuk merevisi undang-undang tadi, Mas, undang-undang ASN itu. Mudah-mudahan dengan desakan kami dari Komisi 10, masukan dari beberapa komponen elemen masyarakat, ya baik itu organisasi profesi guru maupun juga yang lain-lain, ini juga mudah-mudahan pemerintah ketika nanti kita bahas bisa kita mencari solusi lah, mencari solusi bagaimana yang 35+. Sebenarnya dulu Mas Yanto sekedar kami sebagai anggota DPR periode yang lalu, 2 periode yang lalu sudah mengategorikan. Jadi kan walaupun ini tidak seksi, tapi ini solusi. Nah, solusinya tuh pertama gini, misalnya yang usia ataupun masa kerjanya nanti diharapkan tidak kurang, bukan tidak, tapi kurang dari 20 tahun, konsekuensinya logis, tentu harus ada beda dengan yang masih memungkinkan. Karena dulu kan zamannya 20 atau 25 tahun seingat saya itu kan zamannya masih angkatan Mas Yanto. Ya. Kalau yang 25 tahun kan tidak akan mendapatkan pensiun, Mas Yanto ya. Ya. Seseorang akan mendapatkan pensiun itu adalah apabila minimal dapat pensiun minimal adalah setelah memulai masa kerja 25 tahun. Nah, itu juga menjadi inspirasi kami, terutama kami Ferdiansa, menyampaikan kenapa juga pola itu diadop lagi. Jadi jadi biar guru-guru kita buka mana yang
dapat dan tidak dapat. Nah, itu kan juga bagian solusi Mas Yanto ya. Ya, betul, ya. Dan nanti menghitung. Nah, saya lanjut yang tadi, nah, karena tadi pernyataan Mas Yanto tadi, ya kalau misalnya yang 35 plus itu aplikasi atau implementasi, misalnya dia umurnya katakanlah 37, nah, ditambah 25, 62, ya itu mungkin jadi nggak dapat, ya, telat kan gitu. Nah, tapi bagaimana mengenai status? Nah, status kita dorong tetap yang sebagai pilihannya, yaitu mengarah kepada PNS. Nah, karena ini kan tuntutan PNS. Nah, tapi juga kami juga ngasih solusi juga nih Mas Yanto waktu itu. Solusinya apa? Ya mungkin komposisi format pensiunnya tidak pada posisi yang misalnya katakan 60%, tapi mungkin jadi 50%. Jadi nanti gini, yang kurang. jadi Ya, Mas? Mas Ferdi. Jadi yang sudah lewat usianya itu, posisi pensiunnya tidak harus bekerja minimum tahun tertentu seperti biasanya yang reguler. Iya, di format ya tentu dengan masa kerja yang lebih rendah ya pensiunnya lebih rendah kan gitu Mas. Ini kan bagian solusi walaupun menurut saya memang harus didiskusikan kembali, tapi solusi. Karena kan juga saya sampaikan pada beliau-beliau ini, Pak, Bu, sulit kalau negara harus kita menyampaikan hal itu. Tapi kan kita juga cari solusi dalam konteks kemampuan negara, bagaimana supaya apa? Supaya satu, guru-guru ini yang sudah berjerih payah diaku, kan gitu Mas Yanto ya, harus diaku. Nah diaku, kemudian yang selanjutnya bagaimana mengenai statusnya? Semua kan rata-rata minta ke PNS. Oke, kalau PNS tentu ada punya konsekuensi. Tidak bisa nanti kan juga supaya tidak ada timbul iri dengan status PNS yang tidak berprofesi sebagai guru kan gitu Mas ya. Betul ya. Nah oleh karena itu ini juga bagian yang tidak terpisahkan. Menurut kami juga bukan hanya bisa dari guru Mas Yanto. Kalau kita mengacu pada tahun 2010 ketika kami juga masuk namanya panja tenaga honorer. Oh ya. Nah itu Mas Yanto, itu yang kami tangani juga bukan guru, ada namanya satu penyuluh pertanian, tenaga penyuluh pertanian. Kedua tukang, bahasanya enak kan ya, tukang mandiin mayat di rumah sakit. Luar biasa. Ya kan? Itu kita urus juga tuh Mas. Kemudian penjaga rel kereta api. Wah, luar biasa. Kemudian penjaga mercusuar. Terus kemudian itu yang jaga pelabuhan apa? Saya lupa namanya istilah pelabuhan. Mualim mungkin ya, pokoknya yang kerjanya begadang-begadang jagain supaya apa tabrakan. Ya, kalau ya kapal bersandar itu Mas, ya kalau bahasa gampang diterima tukang parkir kapal lah. Ya. Nah, supaya nanti bersandar ya. Nah, sampai segitu kami melakukan itu. Nah, ini sebagai informasi betapa seriusnya Mas Yanto dan para pendengar yang budiman, Komisi 10 ataupun kami sebagai anggota DPR dan bersama teman-teman, tentu kami tidak sendiri, tentu karena kan juga kami bersama-sama memikirkan tentang guru, terutama tidak hanya yang statusnya PNS, tapi juga guru yang non PNS. Tapi arahnya Komisi 10 itu akan mencari solusi supaya P3K itu tidak semuanya P3K, walaupun sudah lewat 35 tahun, diarahkan PNS itu skemanya Mas? Ya, maka itu kan kita sebenarnya dulu yang telah kami sampaikan, karena tuntutan semua kan pengennya PNS Mas. Ya. Nah ini kan juga kekurangan informasi, mungkin pengertian ASN di benak beliau-beliau ini adalah selalu statusnya PNS. Ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa PNS itu, ASN itu sekarang dibagi menjadi dua, yang statusnya PNS dan yang statusnya P3K kan gitu. Ya, pegawai pemerintah atas dasar perjanjian kontrak kerja gitu kan itu? Iya, antara waktu dengan waktu lah pekerjaan. Nah, memang jadi gini namanya sih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oh, perjanjian kerja ya, bukan. Nah, nggak pakai waktu Mas. Ya.
Nah, itu kan mereka khawatir, Mas. Ada yang mengatakan bahwa khawatir kalau di tengah jalan itu kontraknya, perjanjian kerjanya dihentikan. Itu gimana menurut undang-undang? Nah kan gini Mas, ada juga kan kekhawatiran bicara tunjangan lah, tidak bisa Ya, kita ya. bicara status dulu. Tunjangannya pun kan di PP Guru diatur. Mungkin Mas Yanto masih ingat lah waktu kita Ya, bahas. ya. Dan di Undang-Undang Guru dan Dosen juga kan diatur. Nah, tunjangan ini namanya juga tunjangan. Ini di luar status dulu. Tunjangan itu kan bisa ada variabelnya dalam PP Guru. Kan variabelnya apa? Masa lama bekerja, variabelnya apa? Bobot kerja, variabelnya apa? Makanya dulu kan di dalam sempat juga naik pada masalah nasional, yaitu pemenuhan jam mengajar 24 jam. Mas Yanto masih ingat dong? Masih. Nah itu kan bisa saja itu terjadi variabel-variabel itu. Jadi saya juga sampaikan karena waktu itu kan isunya dari mohon maaf ini waktu RDP Kabalitbang sempat mengutarakan bahwa tunjangan profesi itu diberikan pada yang berprestasi. Saya bilang nanti dulu, oh ini tidak sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Tunjangan profesi itu adalah untuk orang yang berprofesi. Profesi ini dalam hal ini adalah guru dan dosen. Kalau itu berkurang ataupun ulangi, bukan berkurang, ditiadakan ya nggak bisa. Tapi kalau soal plus dan minus bisa saja karena situasi dan kondisi kan gitu. Iya. Karena tadi variabel-variabel tadi. Nah, bahkan saya guyon nih Mas Yanto, nanti habis guru, nanti gurunya hilang, jangan nanti Mas Yanto nggak dapat tunjangan dosen. Aku mau pensiun. Nah, gitu Mas. Itu yang gambaran. Tapi jadi kami sekali lagi sangat serius mengenai hal itu. Bahkan ya ini juga sebagai contoh di salah satu kesimpulan rapat, ya kan, terhadap 34.954 guru THK, maksudnya yang kedua nih, THK 2, yang telah selesai seleksi tahun 2019 menjadi P3K masing-masing kementerian dan lembaga memberikan penjelasan sebagai berikut. Nah saya bilang, ini kalau soal tadi yang Mas Heto dan nyangkut tes, loh iya, tapi tes ini juga kita udah ngasih solusi juga. Tes ini jangan dianggap nol. Misalnya tegas saja, passing grade-nya 9. Nah, tapi kalau guru misalnya sudah 20 tahun kerja, dia suruh bertarung sama yang muda ya kesian kan. Dia sudah punya katakanlah karya-karya, sudah punya dedikasi, loyalitas. Nah, kita juga minta ada pembobotan. Misalnya, saya tegas saja, kalau sudah lebih 20 tahun ya dikasih lah bobotnya 2. Memang harus tetap tes, karena undang-undang yang berlaku masih tes, Mas. Nah, misalnya bobotnya 2. Jadi kalau yang 20 tahun, dia untuk mencapai nilai 9, dia tinggal nyari nilai 7. Gitu, Mas Yanto. Misalnya yang 15 tahun, dapat tambahan bobot, tambahan diskresi, nilainya 1,5. Jadi untuk dia mencapai nilai 9, dia cari tinggal 7,5. Kan cukup arif usulan kami dari Komisi 10 kepada pemerintah kan gitu, terutama Kemendikbud.